Baik, selamat malam semua teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di pelatihan Statistik Industri Mastering Data Analysis with SPSS dan Minitab sesi 2 untuk tingkat advance. Jadi nanti di sini kita akan membahas sesuai yang ada di flyer di sesi 2. Ada mengenai analisis regresi, kemudian ada mengenai ANOVA, dan kita bedah untuk pembahasan studi kasus real industrial. Kita tahu bahwa dalam statistik yang pada sesi pertama kemarin, mungkin ada yang teman-teman yang sudah ikut sesi yang pertama, ini bisa melanjutkan pada sesi yang kedua. Minimal sudah punya gambaran mengenai statistik industri yang pertama. Sekarang kita masuk ke terapan berikutnya tingkat advance untuk statistik industri yang sesi kedua ini mengenai analisis regresi linear berganda. Kita tahu bahwa analisis regresi linear berganda ini adalah salah satu metode analisis dalam statistik di mana kita bisa menganalisa atau menguji dari kerangka hipotesis yang kita rancang, yaitu dengan ada dua faktor, ada variabel independen dan variabel dependent, di mana variabel dependent ini adalah variabel bebas, kemudian variabel dependent adalah variabel terikat. Jadi teman-teman yang mungkin dari prodi misalnya kuliahnya di teknik industri bisa menggunakan ini untuk persiapan tugas akhir, ataupun mungkin dari teman-teman dari ekonomi bisa menggunakan analisis regresi linear berganda untuk pengujian datanya. Sebelum kita masuk ke pengujian data di SPSS maupun di Minitab, kita harus tahu dulu juga bahwa di dalam statistik ada hal yang perlu kita tahu, selalu ada hubungannya dengan rumus matematis. Dari rumus matematis ini kita bisa mensinergikan perhitungan secara manual dan juga pengolahan data baik itu di SPSS ataupun di Minitab. Secara matematis model persamaan regresi linear berganda ini dirumuskan dengan Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya hingga yang ke N. Kemudian di sini adalah variabel terikat atau dependent. Kemudian alfa adalah konstanta atau intercept. Beta 1, beta 2 adalah koefisien regresi atau slope. Kemudian variabel bebasnya adalah terdiri dari X1, X2 dan seterusnya hingga X yang ke N. E adalah error atau residual. Jadi di sini ada variabel gangguan atau faktor lain di luar model yang akan ikut mempengaruhi variabel Y. Dalam pengujian hipotesisnya, output analisis regresi berganda SPSS dan Minitab ada 3 pengujian utama yang wajib diperhatikan. Yang pertama adalah uji T parsial, kemudian uji F secara simultan, dan juga yang perlu diperhatikan adalah nilai dari koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square. Di dalam uji asumsi klasik, sebelum menarik kesimpulan dari hasil regresi berganda, maka perlu dilakukan yaitu yang pertama adalah uji linearitas, uji normalitas, di mana uji normalitas ini bisa kita ketahui dari normality test atau normality probability plot. Jadi kita bisa melihat nanti hasilnya dalam bentuk grafik. Kemudian uji multikolinearitas. Jadi maksudnya adalah sesama variabel bebas X tidak boleh memiliki hubungan yang terlalu kuat atau saling mempengaruhi. Kemudian uji heteroskedastisitas, ini adalah varians dari residual harus konstan untuk semua pengamatan. Berikutnya adalah ANOVA, analysis of variance, dan Chi-square.
atau X kuadrat. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean antara tiga kelompok atau lebih, yaitu yang pertama adalah jenis data. Maksud dari jenis data di sini bisa diterjemahkan yaitu variabel bebas berupa kategori atau grup, variabel terikat berupa data numerik atau angka, atau skala interval atau rasio. Kemudian prinsip kerjanya adalah membandingkan varians di dalam kelompok dengan varians antar kelompok menggunakan uji F. D-square. Jadi kita kalau di dalam baik itu di SPSS ataupun di Minitab pasti akan ada namanya pengolahan data untuk D-square. Ini digunakan untuk menguji hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik, yang mana di kategorinya adalah data numerik atau kualitatif. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau ngambil tugas akhir bisa pakai pendekatan kualitatif. Tentu di situ ada responden atau data kuesioner juga. Kemudian jenis data di sini adalah kedua variabel berbentuk kategori nominal atau ordinal. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel kontingensi garis silang. Prinsip kerja membandingkan nilai yang diamati atau observer di lapangan dengan nilai yang diharapkan atau expected secara teori jika kedua variabel tidak saling berhubungan. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang langsung dalam pengolahan data real, yaitu studi kasus problem real industry, yaitu sebuah pabrik garment memiliki tingkat atau volume produksi yang sangat tinggi setiap harinya. Namun dalam proses produksinya terdapat jumlah produk yang cacat. Nah, dalam produk yang cacat ini yang perlu nantinya dianalisis. Produksi diamati panjang 10 jam kerja ya. Kemudian data ini dihitung melalui 3 metode statistik secara berurutan menggunakan SPSS dan Minitab. Jadi ada kecepatan mesin, tegangan benang, shift kerja, kemudian jumlah kain cacat. Jadi nanti di sini tahapan pengolahan data di SPSS ada tahap 1 analisis regresi linear berganda. Tujuan menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Baik, akan saya close dulu. Kita masuk dalam pengolahan data di SPSS. Itu saya stop dulu. Di sini saya coba untuk share screen. Kita masuk ke data new-nya. Oke, teman-teman bisa lihat di file ini, kita buat file new data. Kita masukkan sesuai yang ada di modul pelatihan ini. Yang pertama adalah kita buat datanya terlebih dahulu di dalam variable view. Jadi di sini kita masukkan X1, kemudian di sini ada tipe numerik, kemudian desimalnya ada kita buat 0. Kemudian di sini nama labelnya adalah kecepatan mesin. RPM. Kita pilih measure-nya itu adalah scale ya. Berikutnya kita masuk ke X2 numerik
Kemudian di sini ada tegangan benang. Kemudian di sini ada non, kita pilih skill. Berikutnya adalah shift, ya. Kita masukkan shift, juga numerik, kemudian ini 0. Berikutnya adalah shift kerja karyawan. Kerja karyawan. Nah, di sini kita bisa memilih. Di situ kan ada datanya nanti shift, apakah dia masuk shift 2, apakah masuk shift 1, apakah masuk shift 3. Kita mulai dari berikan angka value. Kalau misalnya shift 1 masuk pagi, ya, label adalah pagi, kita add di sini. Kemudian berikutnya adalah 2, labelnya adalah siang. Kemudian yang ketiga, labelnya adalah malam. Kemudian kita oke. Nah, sudah tersetting semua di sini. Selanjutnya untuk measure-nya ini kita pilih nominal. Kemudian variable dependent-nya Y, merek. Kemudian di sini adalah 0, jumlah kain cacat, dalam kurung helai. Kita pilih none, missing-nya none. Kemudian kita unknown measure-nya kita pilih skill. Setelah kita membuat, nanti saudara bisa sambil mengikuti apa yang saya sampaikan ini, bisa diterapkan di aplikasi SPSS masing-masing. Maka berikutnya kita masukkan data view-nya. Data view-nya ini berdasarkan dari yang ada di modul, kita isi di sini 702. Ini ada X2 adalah 16. Kita masukkan shift-nya ada 2. Anda bisa copy paste kalau misalnya untuk mempercepat proses di Excel dulu juga bisa. Nah, ketika semua data sudah saudara inputkan
ke data view, maka langkah selanjutnya adalah klik analyze, kemudian kita cari regression, kemudian kita klik linear, ya. Nah, pada proses berikutnya kita pilih masukkan variabel dependent, yaitu jumlah kain cacat, ya. Kemudian variabel kecepatan mesin kita masukkan dalam variabel independent. Kemudian tegangan benang juga kita masukkan di sini. Nah, kita bisa milih statistik. Jadi kita tampilkan R square change, kemudian deskriptifnya bagaimana. Kita pilih di sini. Jadi kita bisa mengetahui tingkat distribusi datanya itu sampai sejauh mana. Kemudian kalau kita ingin memilih plots, itu juga nanti akan menampilkan dari sisi grafik atau normal probability plot, ini juga bisa. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat hasil datanya. Di sini terlihat pengambilan sampelnya kan jumlah sampelnya adalah 10. Kemudian nanti kita bisa melihat dari sisi signifikan untuk nilai dari ANOVA adalah 0,002. Berarti di sini kalau kita menganalisa apakah uji simultannya ini signifikan, ini pasti signifikan, karena kalau kita bicara analisa dari sisi uji F atau uji simultan, itu di tingkat signifikansi kalau di bawah nilai 0,05 itu absolut datanya adalah signifikan. Kemudian bagaimana kita bisa menganalisa untuk uji parsialnya? Dalam data uji T terlihat di sini tingkat signifikansinya nilai konstannya adalah 0,02. Kemudian kecepatan mesin atau RPM-nya adalah 0,002. Kemudian tegangan benang di sini adalah 0,057. Secara keseluruhan di sini adalah dia masuk kategori signifikan. Tetapi dalam statistik tidak selalu, misalnya Anda akan melakukan suatu pengujian data berdasarkan dari data yang Anda ambil, ternyata di dalam pelaksanaannya proses pengujiannya itu ternyata banyak sekali, misalnya datanya itu tidak signifikan. Anda jangan khawatir karena itu bisa diinterpretasikan. Tentu data yang tidak signifikan ini itu bisa kita analisis secara mendalam, mulai dari sisi hulu sampai hilirnya. Misalnya kategorinya adalah di bagian produksi. Mulai dari proses pembahanannya sampai packagingnya kita bisa interpretasikan di situ. Contoh misalnya di sini kecepatan mesin. Katakanlah misalnya kecepatan mesinnya ini tidak signifikan, yang kita interpretasikan. Bisa jadi pada saat pelaksanaan faktornya banyak sekali, bisa kategori mesinnya atau man-nya atau mungkin dari sisi interaction-nya dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir kalau nanti misalnya kok nggak signifikan, tidak ada masalah karena semua bisa kita jabarkan dalam bentuk interpretasi itu. Faktor-faktor penyebabnya seperti apa. Nah, di sini kita melihat bahwa data ini karena signifikan, dia berada di garis linear.
Karena kita membahasnya kan regresi linear berganda ya, jadi dia mendekati. Kecuali kalau datanya itu tidak mendekati garis linear, ya ini berarti kategori datanya adalah tidak signifikan. Tapi jangan khawatir, itu bisa dijabarkan dengan beberapa argumen di dalam interpretasi. Kemudian di sini adalah grafik histogram. Ya, kita bisa melihat nilai tengahnya adalah 2,5 standar deviasi, dan juga sampelnya sudah terlihat semua. Nah, kemudian kita akan melakukan suatu analisis di dalam Minitab. Nah, sekarang kita beralih ke penggunaan Minitab. Ini saya close dulu. Kita beralih ke penggunaan Minitab. Kita buat new worksheet dulu. Kita share screen dulu ya. Yang di sini kemudian ada new worksheet. Nah, sekarang kita masukkan media datanya tadi. Yang pertama adalah kecepatan mesin. Kemudian berikutnya adalah tegangan benang. Kemudian di sini adalah jumlah kain cacat. Jadi data yang sudah dimasukkan di dalam SPSS tadi, kita bisa copy paste supaya untuk memudahkan. Kemudian jumlah kain cacatnya. Nah, setelah kita masukkan semua datanya, kita berarti masuk ke menu start, kita pilih regression, kemudian kita pilih regression. Dari sini ada respon dan predictors. Dari sini, karena ini ada hubungannya dengan produk cacat, ini sangat 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 relate sekali dengan penggunaan di Minitab. Jadi Minitab itu lebih kepada pendekatan kualitas produk apabila terjadi produk cacat. Nah, di sini kita bisa masukkan nilainya, ya. Di sini ada jumlah kain cacatnya, ada masuk di respon. Kemudian tegangan benang masuk di prediktor. Kita pilih grabs.
Nah, ini terlihat ya, kita bisa lihat di sini filenya, terlihat normal probability plotnya ini hampir sama dengan pengolahan data di SPSS tadi. Kemudian di sini adalah nilai worksheet, pengolahannya juga semuanya menunjukkan nilai 0,002 untuk uji simultannya. Kemudian uji parsialnya juga sama. Jadi kita bisa mengcompare ya. Jadi setiap model apapun kita mau mengcompare apakah metodenya pakai analisa diminta untuk membuat pengolahan datanya pakai SPSS dan Minitab, kita bisa mengcompare apakah hasilnya itu sama ataukah ada perbedaan yang terlalu jauh. Kalau misalnya ada perbedaan yang terlalu jauh, berarti kita harus melakukan beberapa analisis lagi, gitu. Selanjutnya saya close lagi, kita lanjutkan ke pokok bahasan yang ada di modul. Jadi tadi sudah kita bahas di situ, termasuk hasil pengujiannya ini. Saya slideshow. Ya. Kita terlihat di sini hasilnya tadi adalah hasil output regresi modelnya di dalam Minitab. Kemudian di sini kita bisa menganalisis ANOVA dengan SPSS. Jadi kita pilih main analyze, compare means. Kemudian kita pilih one way ANOVA. Kemudian masukkan variabel ke kotak dependent list. Kemudian masukkan variabel shift ke kotak faktor. Klik tombol post hook centang tuke untuk melihat shift mana yang paling berbeda. Nah, di sini kita bisa kembali lagi menggunakan SPSS. Coba simulasikan berdasarkan data tadi. Stop. Kemudian saya coba share screen untuk SPSS-nya. Coba kita analisis bagaimana datanya, apakah hasilnya ANOVA-nya bagaimana. Sesuai yang ada di modul, berarti kita pilih analyze, kemudian kita cari compare means, kira-kira ada nggak compare means. Nah, ini di sini. Kemudian kita pilih one way ANOVA. Jadi membandingkan dua data atau lebih ya. Kemudian kita masukkan variabelnya, ini jumlah kain cacat, ke kotak dependent list. Kemudian variabel shift masuk ke faktor. Kita pilih post hook. Nah, di sini kita centang namanya token. Nanti akan kita bahas apa sebetulnya post hook itu, kemudian apa yang masuk di kategori uji toke itu maksudnya apa. Ini akan kita bahas setelah pengolahan data ini. Kemudian kita bisa lihat di sini hasilnya. Tingkat significance level itu adalah 0,05. Ini sudah menjadi data baku ya. Prosentasenya adalah 0,05. Dan kita klik OK. Nah, di sini lihat datanya adalah one way-nya
tingkat signifikansinya adalah 0,153. Ini tentu kita harus melakukan suatu interpretasi ya. Karena kan ini hanya membandingkan dua data, yakni Y dan shift kerja dari karyawan tersebut. Nah, karena shift kerja dari karyawan itu ada 3 kategori, tentu datanya juga akan fluktuatif sehingga menyebabkan kok nggak sama dengan yang regresi tadi. Karena di sini tingkat fokus dari pekerjaan akan menentukan seberapa banyak output jumlah kain cacat tersebut. Kalau misalnya dari shift pagi, katakanlah orang yang bekerja di shift pagi bisa melakukan suatu pekerjaan dengan instruksi yang benar, tentu dia akan bisa meminimalisir adanya kain cacat. Tentu akan berbeda jika masuk shift malam dengan tingkat konsentrasi yang tinggi, tentu dengan daya fisik dan lain sebagainya, bisa terjadi hal-hal yang di luar non teknis itu tadi, sehingga menyebabkan adanya produk cacat itu, kain cacat helainya itu tadi, sehingga menyebabkan data yang sudah fix tadi ternyata setelah dianalisa dengan menggunakan ANOVA ada nilai uji simultannya itu melebihi dari tingkat signifikansi 0,05. Jadi mungkin itu bisa diinterpretasikan di dalam hal-hal proses produksinya. Berikutnya saya akan kembalikan apa sebetulnya uji post hoc, apa sebetulnya uji 2K itu sendiri. Kita bisa melihat di sini. Saya kembalikan ke share screen modul. Nah, di sini sudah dijabarkan istilah-istilah yang mungkin sudah menjadi kebiasaan. Oh, berarti kalau ANOVA itu pasti uji post hoc. Kemudian selanjutnya kita pilih uji 2K. Tapi sebetulnya kita hanya bisa melihat dari sisi uji simultannya saja. Oh, ketemu nilainya adalah sekian. Tapi kita juga perlu tahu bahwa apa yang bisa menyebabkan data itu kemudian diolah, kemudian bisa menghasilkan uji F ANOVA, sehingga menghasilkan data yang sangat berbeda dengan uji T parsial maupun uji F simultan pada regresi berganda. Kita perlu tahu uji post hoc. Uji post hoc adalah analisis statistik lanjutan yang dilakukan setelah uji omnibus yang menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan uji 2K adalah salah satu metode spesifik dari uji post hoc. Jadi ketika nanti saudara melakukan uji ANOVA terhadap lebih dari 2 kelompok, hasil ANOVA yang signifikan hanya memberi tahu bahwa minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda, tetapi tidak menunjukkan kelompok mana yang berbeda. Di sini tujuan dari uji post hoc. Dan juga metode 2K digunakan untuk menemukan jawabannya. Jadi intinya tujuannya adalah mengidentifikasi secara spesifik pasangan kelompok mana saja yang memiliki perbedaan rata-rata secara signifikan. Jadi nanti bisa kita interpretasikan dengan penggunaan uji post hoc ini, sehingga kita bisa melihat data yang tadi ada perbedaan. Nah, kemudian kenapa kok uji post hoc diperlukan? Misal nih, jika saudara membandingkan 4 kelompok secara langsung menggunakan uji T,
Ini dapat adanya resiko kesalahan yang akan membengkak begitu ya. Jadi uji post hoc dirancang khusus untuk mengontrol risiko kesalahan tersebut. Contoh jenis uji post hoc ada Tukey, Duncan, Least Significant Difference, Bonferroni, dan Schiff. Nah, kemudian uji Tukey sendiri itu apa sebetulnya? Uji Tukey adalah Tukey harusnya significant difference atau uji beda nyata jujur. Adalah salah satu jenis uji post hoc yang paling populer dan paling sering digunakan di berbagai bidang ilmiah. Jadi yang pertama adalah fungsinya adalah membandingkan semua kemungkinan pasangan rata-rata kelompok untuk melihat pasangan mana yang berbeda secara nyata. Kelebihannya adalah sangat baik dalam menjaga tingkat kesalahan perbandingan family wise error rate, jadi agar tetap berada di angka yang ditentukan, misalnya 5%. Tentu kita mengharapkan semua data itu fix ya, tidak terjadi ada faktor lain yang mempengaruhi. Tapi tidak bisa, karena setiap proses produksi pasti ada 1-2 produk itu yang mengalami cacat. Nah, kenapa kok bisa terjadi produk mengalami cacat seperti ini? Bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya dari sisi mesinnya, kecepatan mesinnya, atau mungkin dari sisi manajemen sumber daya manusianya, atau mungkin dari sisi materialnya atau environmentnya. Ini juga berpengaruh sekali. Syarat penggunaan yaitu hasil uji ANOVA sebelumnya harus signifikan. Ini diharapkan memang nilai probability-nya adalah proporsinya adalah di bawah 0,05. Data antar kelompok harus memiliki varian yang sama atau homogen. Jadi sangat ideal digunakan jika jumlah sampel di setiap kelompok sama atau balance sign. Ini tadi penggunaan di SPSS. Nah, sekarang penggunaan ANOVA di Minitab juga Anda bisa coba, yaitu mengikuti langkah-langkah di Minitab, yaitu pilih menu start, kemudian di sini ada ANOVA, itu one way, kemudian pilih respon data are in one column for all factor level, kemudian masukkan Y pada kotak respon dan C pada kotak faktor, klik comparison centang untuk lalu klik OK. Kita coba di sini data tadi yang sudah tersetting di Minitab, kita coba sesuai dengan panduan yang ada di modul. Kita masuk coba nah di sini kita bisa melihat data tadi dari kecepatan X1 RPM, kemudian tegangan benang, jumlah kain cacat. Kita coba analisa dengan ANOVA, tapi medianya di Minitab ya. Sini kita pilih start,
Kemudian di sini ada ANOVA, kita pilih one way. Kemudian pilih respon data. Masukkan Y pada kotak respon. Kemudian shift, karena di sini kita tidak masukkan shift, maka kita tambahkan kolom shift. Kita bikin kolom shift dulu. Dan kita coba lagi ANOVA, kita pilih one way. Nah, di sini sudah muncul data shift-nya. Kita klik respon, kemudian kita ambil faktor yaitu shift, kita masukkan. Kemudian kita klik comparison, kita klik 2K. Ya. Nah, di sini kemudian kita oke. Kemudian kita klik oke lagi. Nah, di sini akan muncul nilai yang apakah tentu ada kesamaan ya, dengan yang ada di data SPSS tadi. Nilai uji ANOVA-nya, nilai P-nya itu adalah 0,153. Jadi sama dengan data yang tadi. Oke, sekarang kita coba masuk lagi ke bahasan berikutnya. Kemudian masuk di materi berikutnya, saya slideshow. Nah, di sini kita masuk ke pokok bahasan yaitu analisa chi-square dengan SPSS dan Minitab. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal materi, ada pokok bahasan namanya uji chi-square nih. Jadi uji chi-square adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara frekuensi yang diamati atau observe frekuensi dengan frekuensi yang diharapkan atau expected frekuensi berdasarkan suatu hipotesis. Metode analisis data kategorikal ini sangat efektif diterapkan pada skala pengukuran nominal atau ordinal. Hubungan sebab akibat tidak dapat dibuktikan oleh uji ini karena fokus utamanya hanyalah untuk mengukur asosiasi atau keterkaitan antar variabel. Jenis-jenis utama uji chi-square
Yang pertama adalah uji independensi, test of independence, jadi yaitu menilai ada tidaknya hubungan atau asosiasi yang signifikan antara dua variabel numerical. Berikutnya adalah uji kesesuaian atau goodness of fit test, yaitu menguji seberapa baik keselarasan antara distribusi data aktual yang diperoleh dengan distribusi teoritis yang diharapkan. Sama halnya dengan perhitungan untuk analisa regresi berganda, pendekatannya bisa menggunakan pendekatan matematis dan juga pendekatan pengolahan data menggunakan SPSS dan Minitab. Jika pendekatan datanya diolah di SPSS dan Minitab, tentu kita bisa langsung mengetahui hasilnya. Tapi kalau dengan menggunakan perhitungan secara matematis, kita tidak akan melupakan dari standar baku bahwa di statistik juga ada perhitungan pendekatan secara matematis. Sebenarnya rumus dasar dari C-square dan nilai C-square atau X kuadrat dihitung menggunakan rumus matematika, yaitu X kuadrat sama dengan sigma. O itu adalah frekuensi yang diamati atau observe dikurangi dengan frekuensi yang diharapkan atau expected. Nah, berikutnya adalah kita akan menguji hubungan antara kategori kecepatan mesin rendah versus tinggi dengan kategori jumlah cacat normal versus tinggi. Jadi kita bisa menggunakan di SPSS maupun di Minitab. Langkah-langkahnya adalah pertama, saudara atau teman-teman bisa pilih menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih cross tabs. Berikutnya masukkan variabel kategori kecepatan ke kotak row. Kemudian poin yang ketiga adalah masukkan variabel kategori cacat ke kotak kolom. Kemudian klik tombol statistik tentang pilihan C-square, lalu klik continue. Kemudian di sini ada klik OK. Nah, sekarang kita coba kita terapkan data di atas ke SPSS. Saya stop dulu. Saya share screen. Saya buka SPSS. Saya share screen. Nah, di sini kita coba analisis dengan panduan yang ada di modul untuk menganalisa hasil C-square. Di sini ada analyze. Kemudian kita mencari yang namanya deskriptif statistik. Kemudian di sini kita pilih cross tabs. Oke. Kemudian kita masukkan variabel kategori kecepatan ke kotak row. Kecepatan masuk ke kotak row. Kemudian kategori cacat kita masukkan ke kotak kolom. Kemudian kita pilih statistik. Kita pilih C-square. Lalu klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini di sini terlihat bahwa kecepatan mesin dan jumlah kali cacat ini validnya adalah 100%. Hampir nggak ada hal yang missing. Jadi persentasenya adalah 100%. Jadi persen C-square-nya adalah
sekitar 0,234, likelihood ratio-nya adalah 0,979, dan linear bilinear association sebesar 0,012. df ini adalah degree of factor ya. Jadi sini df itu adalah degree of factor. Nah, kemudian kita coba analisis data yang ada di Minitab. Kita coba untuk analisis dengan menggunakan G-square. Jadi start, kita pilih table, kemudian kita pilih cross tabulation and G-square. Pada kotak row masukkan jumlah, kotak row masukkan kategori kecepatan. Kemudian untuk kolom, untuk kolomnya kita masukkan kategori cacat. Selanjutnya kita klik G-square, kita pilih displaynya adalah G-square analysis. Udah, kita klik OK. Other stats ini adalah bagian dari grafik. Kita klik OK, sehingga kita nanti akan melihat apakah sama nilainya dengan yang ada di SPSS. Kita bisa melihat hasil di dalam SPSS tadi, nilai C-square-nya adalah 63,33. Ternyata juga sama. Inilah fungsi dari terapan data pengolahan, baik itu yang diolah di SPSS atau Minitab, sehingga kita bisa melakukan suatu cross check apakah sudah benar, sehingga kita nanti mengarahnya adalah kalau proses produksi, harapannya dari manajemen adalah ingin menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Jika produk yang berkualitas, tentu akan menaikkan profit atau pendapatan dari perusahaan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pelatihan statistik industri sesi kedua ini. Mungkin dari sesi yang sudah saya sampaikan ini, teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan atau sharing tentang ruang lingkup paparan materi yang saya sampaikan tadi. Silakan.